Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sehat bagi kita semua. Eh, Sebelum saya memulai mempresentasikan hasil riset kami, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Pertama, saya Setiawan Yulianto, Muhammad Syarul Fahmi, Riolis Biontoro, dan Sulaiman Firdaus. Langsung saja, saya akan memperkenalkan hasil riset kami. Profil startup Toko Rara Collection. Toko Rara Collection merupakan sebuah badan usaha yang bergerak di bidang fashion yang menjual beberapa produk seperti baju gamis dan baju pengantin. Yang diantaranya merupakan baju produk dalam negeri yang bagaimana melayani pembelian secara grosir maupun eceran. Pengertian BMC. BMC adalah sebuah strategi dalam manajemen yang berupa visual chart yang terdiri dari 9 elemen untuk membantu perencanaan bisnis sebelum dibentuk. Tujuan Business Model Canvas atau BMC untuk membantu perusahaan guna merancang perencanaan bisnisnya serta menetapkan dan memvalidasi sebagai poin penting dalam bisnis seperti sumber daya yang ada, aktivitas, hubungan yang hendak dijalani dengan pihak-pihak terkait, mengenai pendapat serta pengeluaran yang harus dikeluarkan. Masuk ke selanjutnya, penjelasan komponen BMC. Yang pertama, Key Partnership. Elemen ini berfungsi untuk pengorganisasian aliran suatu barang atau layanan lainnya. Posisi-posisi partner kunci tersebut bermanfaat untuk efisiensi dan efektivitas dari key activities yang telah dibuat. Contoh komponen yang kedua, key activities merupakan semua aktivitas yang berhubungan dengan produktivitas bisnis yang ada kaitannya juga dengan sebuah produk, di mana kegiatan utamanya adalah menghasilkan posisi nilai. Yang ketiga, key resource. Key resource atau sumber daya ini merupakan elemen dalam Business Model Canvas yang berisikan daftar sumber daya yang sebaiknya direncanakan dan dimiliki perusahaan. Tujuannya untuk mewujudkan value proposition mereka. Yang keempat, customer segment merupakan pihak yang menggunakan jasa atau produk dari perusahaan atau organisasi dan mereka yang berkontribusi dalam memberikan penghasilan bagi perusahaan atau organisasi. Umumnya customer atau pelanggan adalah pihak yang membayar langsung atas produk atau jasa yang dibelinya. Selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya yang bernama Sulaiman Firdaus. Ya, selamat malam. Saya lanjutkan tadi penjelasan dari teman saya Setiawan Yulianto. Sekarang tentang value proposition. Merupakan suatu keunikan yang menentukan mengapa produk atau jasa tersebut pantas dipilih oleh customer atau pelanggan. Value proposition sesuatu yang unik, sesuatu yang didambakan oleh pelanggan. Value proposition memberi tawaran untuk memecahkan masalah pelanggan atau semaksimal mungkin memenuhi keinginan pelanggan. Yang kedua, channel merupakan elemen yang mengatakan bagaimana organisasi atau perusahaan berkomunikasi dengan segmen pelanggannya dan menyampaikan value proposition-nya. Yang ketiga, revenue stream merupakan aliran uang masuk menggambarkan bagaimana perusahaan atau organisasi memperoleh uang dan setiap segmen pelanggan. Ada dua jenis, satu transaksional, setiap transaksi penjualan barang atau jasa. Yang kedua, regular stream, penyewaan aset, langganan dan keanggotaan. Yang keempat, customer relationship, merupakan pembinaan hubungan dengan pelanggan dengan tujuan untuk yang pertama mendapat pelanggan baru, akuisisi. Yang kedua, mempertahankan pelanggan lama atau retention. Yang ketiga, menawarkan produk atau jasa lama dan baru kepada pelanggan lama. Yang kelima,
cost culture, menggambarkan semua biaya yang muncul sebagai, maksud saya menggambarkan semua biaya yang muncul mewujudkan value processing melalui channel yang tepat. Baik, research dan key aktivis yang andal, semuanya membutuhkan biaya. Struktur biaya dipengaruhi oleh strategi perusahaan yang dipilih. Apakah pengutamaan biaya rendah atau mengutamakan manfaat istimewa? Ini ringkasan BMC Toko Rara Collection. Di sini ada bisnis model kanvas. Adapun model bisnis kanvas sesuai gambar berikut. Dan untuk selanjutnya saya lanjutkan pada teman saya Riolis Biantoro. Padanya kami persilakan. Ya, selamat malam. Saya akan melanjutkan penjelasan tentang startup BMC untuk use case diagram transaksi. Pada proses ini pelanggan, pada use case diagram transaksi ini terdapat input entry pesanan, entry pengiriman, entry pembayaran, dan entry penerimaan barang yang dapat dilihat di slide yang ditampilkan ini. Dan untuk selanjutnya ada use case diagram master. Pada gambar ini merupakan gambar use case diagram master yang berisikan entry data barang, entry data pelanggan, dan entry data kategori. Untuk selanjutnya ada activity diagram pemesanan barang. Merupakan penjelasan dari proses pemesanan barang yang dimana dimulai dari pelanggan harus melakukan register terlebih dahulu jika pelanggan belum memiliki akun. Tapi jika pelanggan sudah memiliki akun, pelanggan hanya cukup dengan login saja, maka pelanggan sudah dapat melakukan pemesanan barang. Untuk selanjutnya, activity diagram pembayaran. Activity diagram pembayaran itu pelanggan harus tetap melakukan login terlebih dahulu. Setelah itu barulah pelanggan dapat masuk kepada konfirmasi pembayaran serta melihat detail barang yang sudah dipesan. Untuk mengkonfirmasi pembayaran pelanggan, haruslah mengupload bukti pembayaran yang sudah dibayarkan sesuai pada detail pesanan. Untuk selanjutnya, kelas diagram. Pada kelas diagram tersebut terlibat dalam perancangan sistem e-commerce pada toko Tama Collection, di mana kelas pelanggan, kelas admin, kelas kontak, kelas pesanan, kelas form penerimaan, kelas pengiriman, kelas pembayaran, kelas kategori, kelas barang, kelas detail pesan, kelas status pesanan. Adapun model domain data yang dibutuhkan dalam implementasi sistem e-commerce Toko Raya Collection dapat dilihat pada slide berikut ini. Untuk selanjutnya, prototipenya saya persilakan kepada teman saya Sarul Fahmi untuk menjelaskannya. Terima kasih. Terima kasih untuk Rio Ulisbiantoro terkait penjelasannya. Selanjutnya akan untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, yaitu Muhammad Sarul Fahmi, yaitu tentang prototipe. Untuk prototipe sendiri di sini ada yang pertama detail pemesanan. Untuk detail pemesanan di sini berisikan yaitu yang pertama alamat pengiriman. Untuk alamat pengiriman sendiri ini akan diisi oleh alamat pengirim si pemesan. Terus selanjutnya ada catatan. Nah, untuk catatan ini akan diisi oleh pemesan juga terkait suatu hal yang diinginkan oleh pemesan disampaikan ke si pihak penjual. Selanjutnya ada status pemesanan. Untuk status pesanan ini
nanti akan berubah jika si penjual mengkonfirmasi pesanan si pemesan. Terus selanjutnya ada tanggal pesanan. Tanggal pesanan sendiri itu tanggal si pemesan memesan barang tersebut atau membayar barang yang dia pesan. Terus berikutnya ada foto produk juga, ada detail produknya, ukuran, jumlah, dan juga total produk yang akan dibeli oleh si pemesan. Selanjutnya di slide berikutnya itu ada tampilan order items. Di sini tampilan order items ini ada di dashboard, yaitu di tampilan si administrator atau tampilan si penjual. Di sini ada item orders. Item orders ini nantinya cek untuk order item ini itu item-item yang sudah diorder oleh si pemesan, nantinya akan diupdate oleh si penjual. Berikutnya untuk prototype ada yaitu data laporan pesanan. Nah, di data laporan pesanan ini yaitu merincikan untuk di data laporan pesanan ini itu merincikan sebuah pesanan si pemesan, statusnya itu seperti apa. Nah, tampilan ini juga nantinya akan ada di halaman si penjual atau administrator. Terus berikutnya ada sebentar. Laporan pengiriman barang. Nah, laporan pengiriman barang ini nantinya tampilan ini juga akan ada di si pemesan dan juga si penjual untuk melihat bagaimana seperti apa dan kapan akan sampai kepada si pemesan. Di situ juga ada estimasi waktu barang. Penjelasannya dari saya. Kawan setia. Kiranya demikianlah presentasikan dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.